الرحمن الرحيم
أجمعين. آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعث المقام المعبود الذي يكبت في الأولين والآخرين وأولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء. ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله. تؤتينا بحلالك الحرم وبطاعتك المعصية بك مع سوى. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الشهر المحرم شهرا مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوام الدنيا بأربعة أشياء: بعلم العلماء وبعدل العمراء وبسخاوة الأغنياء وبدعوة الفقراء. الحديث. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para kiai, para habaib, alhamdulillah. Bil khusus yang kami hormati segenap DKM Masjid Nurul Ilm, yang senantiasa kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Disehatkan pula badannya, ditambah-tambah bilik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, Bapak RT RW ada, Bapak RW ada. Alhamdulillah, para aparatur pemerintah juga kita doakan mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan pula badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Masjid Miftahul Ilmi yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Semuanya kita doakan mudah-mudahan
mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu, dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan pula badannya, ditambah-tambah milik rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 1 bulan Muharram fi yaumil Jum'ah, yakni malam Jum'ah Lailatul Mubarakah Sayyidul Ayyam, namanya Gusti Raja daripada hari ialah hari Jumat. Pada malam hari ini mari kita sama-sama panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang amat sangat luar biasa. Betul? Beratus-ratus nikmat, berjuta-juta nikmat, berbiliar-biliar nikmat, betul? Sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat itu, betul? Kenapa saudara? Ya tahu. Iris itu ya. Bapak-bapak iris mana? Irisnya, masya Allah, ya Allah, yang ngasih sedekah, ngasihkan di kuburan tiris. Ya Allah, ada tiris. Kenapa saudara? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang amat sangat luar biasa. Apabila pada malam hari ini saya berbicara tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, 2 jam kakak bakalan pelan. 2 jam kakak bakalan pelan. Sedikit saja Allah telah memberikan kita nikmat yang Allah berikan contoh. Kita hidup di alam dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan nikmat mata. Kita bisa melihat yang indah-indah, betul? Betul? Betul. Banyak orang yang tidak bisa melihat, Masya Allah. Kita bisa melihat keindahan alam, kita bisa melihat penciptaan-ciptaan Allah, nikmat Allah mantan saja. Subhanallah, banyak nikmat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, namanya manusia. Coba kalau misalkan kita diciptakan oleh Allah binatang, tuh lihat binatang, sekujur badannya terdapat bulu. Ayam, sekujur badannya terdapat bulu. Monyet, apalagi sekujur badannya terdapat bulu. Kucing, begitu juga sekujur badannya terdapat bulu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bulunya cemplak. Betul? Yang di atas namanya bulu lalu, turun lagi sedikit ke bawah namanya bulu alis, turun lagi sedikit ke bawah namanya bulu kumis, turun lagi sedikit ke bawah namanya bulu jenggot, turun lagi ke bawah namanya bulu dada, turun lagi ke bawah namanya bulu kaki. Alhamdulillah. Al-Raqah Menteri Penerangan mun hayang ngerokok di luar ruangan. Alhamdulillah. Ismail jambang ayat. Aku bagi ngerokok mangkel jadanya Ustaz aing hayang ngerokok. Ayang di luar sudah mesti ganjaran kurang gede. Sampai ceramah begini ngaji mana Pak? Yang namanya ngaji subhanallah berat godaannya. Makanya dibolehkan ngaji sambil ngopi sambil ngerokok. Alhamdulillah. Karena di sini ruangannya ber-AC, maka kakak boleh ngerokok aisnya. Yang jujur namun kok canggung kejut kalau ngerokok. Masya Allah. Harus dikasih kue biar kagak bengong. Yang namanya ngaji godaan berat. Makanya ada hadis yang mengatakan barang siapa orang yang berjalan kaki dari rumahnya menuju majelis ilmu, maka itu pahalanya bagaikan menengok 1000 orang yang sakit.
Subhanallah. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju majelis ilmu, majelis taklim, itu pahalanya afdal min 70 alfi marsa, afdal min salat sunnah, afdal min salat al-salat. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju majelis ilmu, yakni majelis taklim, majelis ilmu, itu lebih baik daripada salat sunnah. Ada yang mengatakan 70 rakaat 70 marrah, ada yang mengatakan al-marrah. Alhamdulillah. Jadi barang siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju majelis taklim, majelis ilmu, itu pahalanya bagaikan kita sholat 1000 rakaat. Pernah encan sholat 1000 rakaat? Pernah. Oh, betul. 100 rakaat sudah di atas marrah, 100 rakaat sudah berkor. Sholat tarawih juga nyari imam yang cepat. Enggak. Nah, kalau imamnya kagak cepat, aku apa besok di dalam. Aduh, betul. Nah, maka dari itu ganjaran pahala yang paling besar yakni saat walaupun sesaat. Ada hadis yang mengatakan dalam kitab Tadbirul Qaul, man tafakkara sa'atan afdalu min 70 ibadah. Barang siapa orang yang bertafakkur walaupun 1 jam, barang siapa orang yang duduk di majelis ilmu walau sa'atan walaupun 1 jam, afdalu min 70 ibadah, yakni lebih utama daripada 70 rakaat sunnah, daripada melaksanakan 70 rakaat salat udah duduk aja di majelis ilmu. Alhamdulillah. Apalagi kalau di majelis ilmunya dikasih kopi ayah dia kopi ya bantret ayah bantret boleh jadi amroh beli saya warna belum dari belakang dia jadi barang siapa orang yang duduk di majelis taklim walau saat 1 jam lama, makanya saya tak lama, paling lama ceramah saya 1 jam, kalau lebih dari 1 jam namanya lembur. Alhamdulillah. Sekarang berapa? Baru jam 8. Bentar lagi jam 9 saya udahan. Alhamdulillah. Lanjut Pak, lanjut. Bener lanjut. Ikhlas. Mual marah. Mual pundung. Atau perlu teknik communication. Untuk antara saling kita pulang aja perang baik bapak ngomong dari itu betul dan ini tidak isi ya mau pulang katanya malu dong Pak RT. Jadi Pak, orang yang bertafakur duduk di majelis ilmu saatan walau 1 jam itu lebih utama daripada 70 sholat sunnah. Mestinya cara melaksanakan sholat sunnah 70 wajib. Ya, ada di dalam perintah Qadir yang Sabaniyah itu kalau nisfu Sya'ban, kami bersama rombongan sudah melaksanakan sholat niat marfah yakni 100 rakaat. Itu majelis khusus, jelas orang-orang yang khusus bukan tariqah. Ya kalau orang biasa nggak usah ngelakuin teknos ya. Teknos ya itu bersyukur. Aduh, sholat tarawih ya ayat 11 ayat benar. Ah, ini berakhir juga. 2, 3 di sholat banyak. Sebelah saja Pak Ustaz, di sini katanya orang kerja. Ada saja di rumah males. Tidak masalah, tidak usah diributkan. Tidak mas, yang masalah orang yang kagak sholatan tarawih. Jadi bapak-bapak, duduk kita di majelis ilmu itu subhanallah besar sekali pahalanya. Karena ada dikatakan di dalam kitab bahwa orang
godaannya berat. Godaannya berarti godaan oleh siapa? Yakni syaitan, dalam bahasa Quran yaitu syaitan. Inna syaitan lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang paling nyata. Musuh kita cuma satu, Pak. Musuh kita bukan presiden, musuh kita bukan tetangga, RT dan lain sebagainya. Musuh kita hanya satu. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Setan musuh kita. Lantas bagaimana Pak Ustaz untuk cara menghadapi musuh? Harus kepada senjata? Harus. Apa senjatanya untuk melawan musuh yakni setan? Karena setan tidak berjasa, dia tidak kelihatan. Dua. Yang pertama itu pun tembusan daripada dia, yakni setan itu sendiri yang mengucapkan. Apa kata setan? Hebat setannya. Jago. Iblis namanya. Dulu kan sama ceritanya di surga. Kalau saya cerita dari awal, itu iblis, ya iblis pertamanya namanya Ajadi. Terus iblis kemarin-kemarinnya naon eta setan eta dibeset terora lemper ada lemper. Aduh, lapar nih. Kehidupan doang, hidup lagi minum. Hidupannya jeruk aduh. Ini kakinya asal dulu, masya Allah. Asal Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Musuh kita hanya satu, syaitan. Karena yang bisa menjerumuskan kita dan menjelak kita tidak boleh ibadah kepada Allah. Dia pengen banyak bantu, pengen punya teman, ya kita tidak boleh ibadah kepada Allah biar terjerumus kita nanti ke neraka. Karena nanti kehidupan di alam akhirat ada dua kampung. Yang biasa saya katakan tidak. Dua kampung apa itu? Yang pertama Dar, yang kedua adalah Darul Jannah. Ada yang namanya kampung surga, ada kampung neraka. Kalau misalkan Pak RT ada di kampung surga, berarti adanya di kampung. Iya, ada dua. Ada dua. Kalau misalkan Pak RT ada di kampung surga, berarti adanya di kampung. Lantas bagaimana Pak Ustaz untuk melawan ini namanya musuh kita? Dua. Itu pun kata bahasa syaitan juga. Dia berkata halangan nas bil hawa wal ma'asyi. Akan menggoda yang namanya manusia bil hawa wal ma'asyi, dengan hawa nafsu dan bermaksiat. Akan goda manusia. Karena aku telah dikeluarkan oleh Engkau wahai Allah dari surga ini karena apa? Karena Nabi Adam alaihi yang ceritanya ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Allah
kalimat la ilaha illallah tawarakan Allah di sakaratil maut, di dalam pada waktu sakaratul maut, dakhala jannah, maka mati, maka berlaku, maka masuk, dakhala jannah yaswa al jannata in surga. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin diril qulubi wa dawaiha wa afiyati adnani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan doa kalian salehah. Amin. Dan umur barokah rezeki. Amin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa? Adam alaihi salam. Itu diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Mau diciptakan Nabi Adam alaihissalam, diperintahkan satu malaikat namanya malaikat Jibril. Maka di dalam kitab diterangkan Nabi Adam alaihissalam tercipta dari 70 bahan tanah. Pertama malaikat dicelup apa dulu? Ta'al ya Jibril, sudah. Ente ambil tanah, aku akan menciptakan makhluk. Menamakan Adam alaihissalam. Wah, berangkat malaikat Jibril. Mau dicabut itu tanah menangis, tidak mau. Akhirnya Jibril tidak kuat untuk menarik tanah. Akhirnya laporan, saya tidak kuat Gusti, tanah menjerit. Ya udah, tunduk. Malaikat yang kedua disuruh oleh Allah, yakni malaikat Mikail. Sama begitu juga yang kedua suruh narik itu tanah tidak kuat. Laporan kepada Allah, saya tidak kuat, ya Gusti kasihan. Malaikat yang ketiga, siapa? Isra. Sama malaikat yang ketiga pun sama tidak kuat. Ya laporan kepada Allah, saya tidak kuat ya Allah untuk narik itu namanya bumi. Yang telah kau perintahkan, mohon ampun, mohon maaf. Akhirnya diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat yang apa? Israel. Aku perintahkan engkau untuk narik tanah, aku akan menciptakan satu makhluk yakni Adam alaihissalam. Akhirnya siap perintah Allah, tidak ngomong lagi, tidak assalamualaikum lagi. Wah, oleh malaikat Israel. Hebat kamu malaikat Israel. Kamu telah turun dan kamu telah bisa membawa ini tanah. Tiga malaikat tidak bisa, ditutup palu harta nenek. Maka malaikat Israel ditugaskan untuk nyabut. Nah, ada di kitab kuliah namanya. Makanya itu langsung vonis, diperintahkan malaikat ini tugas dan ini malaikat ini tugas dan ini malaikat sampai 10 malaikat. Jibril Oh
Iya, paling 10 malaikat, 25 nabi. Anak nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ishak, Lut, Ismail. Adam Allah. Akhirnya setan berkata,
dua senjata, yakni la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Dan juga kita ingin bahagia di akhirat. Betul? Caranya laksanakan segala perintah Allah, apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Yuk, mari kita laksanakan. Allah memerintahkan kita yakni untuk sholat, betul? Allah memerintahkan kita untuk zakat, betul? Allah memerintahkan kita untuk puasa. Allah memerintahkan kita untuk berangkat haji bagi yang mampu, betul? Itu adalah perintah Allah. Barang siapa orang yang melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu namanya muttaqi, orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an akan ditempatkan oleh Allah yakni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tinggalkan yang diperintah Allah, sholat. Banyak
musibah, Allah akan datangkan angin, gempa dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min. Pertama, nafsu doa, syaitan, zikir kepada Allah. Pertama, orang yang akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah. Utarayakan muharram hebat. Tapi perintah sholat jangan dilaksanakan. Islam. Ada Islam. Bahwa Islam, apakah Anda tahu yang namanya Islam? La tadri ma Islam. Saya tidak tahu Islam. Banyak orang Islam yang tidak tahu Islam. Bahwa Islam, al-Islamu huwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Orang yang mengatakan kalimat Tuhan, kalimat syahadat itu Islam. Orang yang salah masuk Islam maka agak repot, agak susah. Orang yang membaca dua kalimat syahadat divonis ketok palu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Vonis dua kalimat syahadat, membaca dua kalimat syahadat Islam. Dosa apa? Bayar aku bayar. Kita gratis. Orang gratis. Ya, puasa. Kali bukan doang bayar buku apa? Berapa? Ya, masya Allah, surga. Tapi kenapa banyak orang manusia mencari kenikmatan dunia hanya sementara, nanti dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Dan Islam hebat. Takbir Ramadan, Muharram, masya Allah. Akbar, berbagai macam salat orang. Ya Allah. Adalah termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh
Waktu orang di Bandung. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak-bapak lanjut. Di follow semua. Cari mobil dan datang. Bapak cantik, bapak dong. Video. Lupa berapa. Alhamdulillah. Lanjut. Apa tadi? Rumah Muharram hebat. Padahal tidak ada dari sananya itu belum dapat. Untuk apa? Ini katanya tahun baru Islam. Yuk kita tembok pada kita perlihatkan jangan tahun baru Kristen, tahun baru Yahudi hebat-hebat yang kita kakak. Itu baru kemarin. Yang sebenarnya tidak ada. Sebenarnya ada. Kita disunahkan untuk bertawakkul kepada Allah. Kita meminta berdoa kepada Allah. Ya Abadi, ya Allah. Ya ada doa namanya 1 Muharram, doa awal tahun dan doa akhir tahun. Doa akhir tahun dan doa awal tahun. Alhamdulillah tadi sudah dibantu. Jikalau Anda Islam inginkan Anda selama Islam itu singkatan. Sekarang kan zamannya zaman singkatan, Pak. Ya, zaman singkatan RT disingkat jalannya rukun tegak. Rukun warga disingkat jadi RW. Kepala desa disingkat jadi wakil kepala desa disingkat jadi wakades. Kepala madrasah disingkat jadi kama. Wakil kepala madrasah disingkat jadi wakama. Alhamdulillah. Islam inginkan Anda selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad Islam tadi? Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Silakan kontak 24 siapa yang rajin kontak dia akan selamat. Silakan kontak. Masya Allah. Ya, jangan ini mah subuh bersiapan, zuhur bermanasan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Teng 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 12 kali. Ya Allah, 12. Nah, subuh keberangan, zuhur kepanasan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Masya Allah. Orang yang paling gampang untuk ditinggalkan ialah sholat. Yang mudah untuk ditinggalkan sholat, merasa aman di mana-mana ke Al-Muharram kiai tukang ceramah ajak dai namanya da'iyatan jadi mengajak kepada para seluruh masyarakat Islam untuk yuk kita melaksanakan ibadah. Yang pertama ialah sholat. Muharram sholat. Padahal ini tema saya ada 3S. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga silaturahmi. Yang pertama sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga silaturahmi. S3S namanya. Nah, di bulan Muharram ini besok kita akan melaksanakan bulan tanggal 1 bulan Muharram.
Apabila kita bercerita tentang bulan Muharram, ada banyak kejadian-kejadian yang menimpa para nabi dan rasul, yakni tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut dibakar oleh Raja Namrud, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada lagi cerita Nabi Nuh alaihissalam, yang mana Nabi Nuh tersebut tidak dikena banjir bandang, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada juga Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus tersebut dimakan oleh ikan Nun, yaitu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada juga Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam difitnah dan dipenjarakan oleh raja. Siapa itu? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dipenjarakan, dikeluarkan, yakni tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi apa yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram ini ada satu yang paling istimewa, yakni Lebaran ya, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka kita disunahkan untuk berpuasa, yakni puasa apa? Tasyura, puasa Tasyura, puasa Asyura 2 kali. Kenapa? Jangan sampai menyamai dengan orang Yahudi. Orang Yahudi hanya 1 hari berpuasa. Maka kita disunahkan untuk berpuasa Tasyura dan Asyura. Jadi Jawa arane puasa Suro. Suro itu malam 1 Suro dia. Malam 1 Suro kowe wong Jawa biasanya timbang kali apa ya? Jawa malam 1 Suro timbang kali apa ya? Iya, timbang kali timbang pedang, ada yang nyambut apa nih? Kuntilanak dari Pak itu kan malam 1 Suro timbang Jawa tersampai. Masya Allah, ini malam 1 Suro ya. Karena kita hidup di alam dunia ini Pak, kita serba tidak tahu semuanya. Kita dilahirkan hari apa oleh emak kita tidak tahu kan. Setelah kita dilahirkan, terus kita yang urus siapa, terus balita terus kemana, ke pakur mana kita tidak tahu. Setelah pakur kita ke TK betul, TK mana kita tidak tahu. Setelah TK kita ke SD mana kita tidak tahu. Setelah SD kita ke SMP betul, SMP apa pasal kuliah kita tidak tahu. Setelah SMP kita ke SMA betul, SMA mana kita tidak tahu. Apakah kita pesantren kita tidak tahu. Setelah SMA terus kuliah, apakah langsung kerja kita tidak tahu. Kerja di mana kita tidak tahu betul. Setelah kerja kita menikah atau kawin, menikah dengan siapa kita tidak tahu. Berapa kali nikah kita tidak tahu betul. Tidak tahu. Terus kita punya rumah di mana di Telaga Bestari kita tidak tahu. Berapa kali pindah rumah kita tidak tahu betul. Terus setelah itu kita mati, hatta mati kita tidak. Aina tadri mata taksibu goda bi ayyi ardin tamut. Mana kita mati kita tidak. Lantas bagaimana Pak Ustaz tidak tahu hal ini? Ulama memberikan metode ittaqullah haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Intinya satu tak.
imtithalu awamirna wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Enggak, ini alhamdulillah surga. Maka tidak berbondong-bondong orang memandang. Kata Kanjeng Nabi, jikalau ada pengajian atau majlis zikir mampir Riyadul Jannah, kata Nabi, di dunia kita itu orang yang mengaji. Pertemanan surga dalam dunia itu adalah orang-orang yang ahli ngaji dan ahli zikir. Alhamdulillah. Maka mampir kata Kanjeng Nabi. Ya, mudah-mudahan kita semua diberkahi imannya. Yang ini lebih meningkat, amin. Yang punya kesehatan, punya penyakit, mudah-mudahan penyakitnya dihilangkan, amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan hutangnya terlunaskan, amin. Yang belum punya istri, di tahun ini mudah-mudahan punya istri. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Di bulan ini mudah-mudahan kita senantiasa semuanya dapat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikat suruh nyambut nyawa itu malaikat apa Israel. Iblis suruh nyambut nyawa. Akhirnya terciptalah waduh roh, ditiupkanlah roh oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Di surga ini pintu Nabi Adam di sini lewat malaikat Iblis lewat. Dia belum ditiupkan oleh Allah roh belum. Masih baru terbentuk jasad, baru Allah tiupkan roh, barulah Nabi Adam alaihissalam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu itu batu, itu pohon, itu semuanya diberikan ilmu. Ada dalam surat Al-Baqarah. Alhamdulillah. Maka diperintahkan dari itu pas dulu Adam tidak iblis. Hai para jin dan para malaikat, kamu bersujud. Yang tidak mau sujud tadi namanya iblis. Kamu sombong, keluar kamu dari surga. Akhirnya iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga Allah karena sombong. Maka orang
bakal masuk ke dalam surga. Wah, sombong. Canggih dia. Kan ngomong. Ya masih dalam lupa kain-kain sekali. Ya, sama. Karena kesombongan hanya milik Allah. Kata Allah, kesombongan hanya milik Allah. Al-kibriyatu li rabbina sifatun bihi maksusatun wa tajanabha wattaqi. Al-kibriyatu sifat ini, sifat sombong hanya untuk Allah. Al-kibriyatu li rabbina sifatun bihi maksusatun fatajanabha wattaqi. Sifat sombong khusus hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya maka harus meninggalkan sifat itu dan bertakwalah kepada Allah. Akhirnya karena mau sujud tidak keluar dari surga. Dia ngomong tadi, ya Allah, boleh Engkau keluarkan aku dari surga? Aku minta dua. Apa tadi permintaannya? Yang pertama, jangan Engkau matikan aku ila yaumil qiyamah. Yang kedua, permulaikanlah aku nanti untuk menggoda anak cucu Adam. Tadi sudah saya terangkan, apa namanya, diakses oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah kita mendengar yang namanya kuburan setan. Akhirnya keluar Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga, duduk di pangku surga Allah Subhanahu wa taala. Bersimas raja bencana, tapi bidadari orang itu kagak ada ya. Kursi emas raja bencana enak, tapi bidadari kagak ada. Tuh Nabi Adam kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, coba kamu tanya itu Adam, apakah fasilitas yang aku berikan tidak cukup? Apalagi Nabi Adam pengen apa? Coba kelihatannya tuh melamun. Nabi Adam malas coba tanyakan. Akhirnya Nabi Adam ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Adam, kenapa kamu melamun? Apakah kata Allah fasilitas yang Allah berikan kurang? Kursi emas, medan bencana, semua maya Pak, pohon mengenai semuanya ada. Bukan itu wahai Jibril. Apa permintaanmu? Tolong aku kasih batu. Apa? Kasih teman kasih batu. Numaran seorang mah kaya kagak enak. Hidup sendirian kagak enak. Walaupun sudah kaya, sendirian. Oh, sudah hayang batu. Hari itu, dah sekarang berat. Karena malaikat Jibril, Nabi Adam suruh berat. Belum sejenak, Nabi Adam alaihissalam mencabut apa namanya tuh? Nih, langsung sebelah kiri Nabi Adam dicabut oleh Allah, oleh malaikat Jibril. Terjadi terciptalah Ibunda Siti Hawa. Alhamdulillah, tercipta Ibunda Siti Hawa. Ya, diciptakannya Ibunda Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri yang bawah. Khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Terciptalah Ibunda Siti Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam yang kiri yang bawah. Maka diperiksa oleh ilmu kedokteran, di tulang rusuk Adam ada 13, tulang rusuk sebelah kiri ada 12. Kok yang satunya hilang? Diciptakan Ibunda Siti Hawa. Setelah melek, subhanallah, muadab cakep banget ini. Cakep banget. Akhirnya Nabi Adam cinta. Akhirnya Nabi Adam borontok. Akhirnya Nabi Adam pengen nyekel. Mata malaikat Jibril, pegang-pegang aja loh. Belum dikawinin. Akhirnya dikawinin oleh malaikat Jibril dengan menggunakan mas kawin. Baca sholawat wa sallallahu ala Muhammad sallallahu
nanti sadarah. Janganlah kamu dan istrimu sampai mengambil, mendekati dan mengambil dan memakannya, jangan. Itu saja. Akhirnya tadi provokator ya, yang tadi dikeluarkan dari surga siapa namanya? Ada dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Nah, jin sama seperti kita manusia. Kalau manusia mah kelihatan dasarnya, jinnya tidak kelihatan. Ada perbatasan antara gerbangnya, namanya jin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa segala harta, segala apa akhirnya tergoda, mengadap, memetik dan mengamak. Neganya dari sini ganjarannya, awewe ganjarannya. Akhirnya Allah marah, bukan dong apa namanya pusaka kesaktian apa namanya surga. Ya mahkota surga memang itulah sudah Allah semuanya yang atur. Akhirnya Nabi Adam buang kemana? Ke Hindia, ke Bunda Siti Hawa dibuang kemana? Ke Jeddah. Nabi Adam dibuang oleh Allah ke Hindia dan Bunda Siti Hawa dibuang ke Jeddah. Akhirnya seperti lagu Irama, apa kan? Bulan di mana kini kita mencari kabarnya. Bulan pasti kan datang. Insyaallah. Kita bersama dalam berbuka. Insyaallah. Dah, sudah ya. Waktu sudah jam 9. Maka Nabi Adam alaihissalam satu dosa saja dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kita banyak dosa kayak masuk surga. Mudah-mudahan senantiasa kita masuk ke dalam surga Allah. Adam alaihissalam menangis sampai dikatakan itu banjir. Nah, terjadi laut itu adalah tetesan. Berapa tahun? Dikatakan di situ ada berapa tahun? 20 tahun. Masya Allah. Ada yang mengatakan kira 20 tahun. Maka Nabi Adam alaihissalam selalu beristighfar dan Nabi Adam apa? Allahumma apa itu? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
kita istighfarnya Nabi Adam istighfarnya Nabi Adam boleh dibaca sebelum maghrib biasa di rumah anak-anak. Rabbana ya bercucuran air mata sampai mati. Rabbana ya Allah Tuhan kami, anfusana zalim kami terhadap diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa hamba dosa kami. Jika kamu tidak mengampuni dosa hamba zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, dan kami ada pada orang-orang yang akhirnya Nabi Adam dalam batin dia Nabi kamana Nabi kajan sampai ke jedah Rabbana zalamna anfusana istighfar ayat kapami kami pun sejawab akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya ke langit. Nabi Adam mengangkat kepalanya ke rafa'atu ra'si ila sama kataba ismu Muhammad. Nabi Adam alaihissalam mengangkat kepalanya ke langit, ya ra'a kataba ismu Muhammad, melihat ada tulisan di langit Muhammad. Dia ingat di pintu-pintu surga ada kalimat Allah Muhammad. Makanya Allah Muhammad, dia ingat siapa ini Muhammad, ini siapa? Pasti bukan orang yang kecil, pasti bukan orang yang jelek, pasti ini orang yang hak. Maka dia ngomong ismu Muhammad bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan kebenaran, dengan haknya Nabi Muhammad, ampunilah dosa kami. Oh, akhirnya Allah mengampuni dosa Muhammad. Wahai Adam, saddaqta ala Adam, benar kamu wahai Adam. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kalimat Muhammad, di mana dipertemukanlah dengan ibunda Siti Hawa, di mana di Jeddah. Makanya ditandai di mana di Jabal Rahmah. Itulah pertemuan makhluk Allah Subhanahu wa taala, ibunda Siti Hawa dengan Nabi Adam, ditandai dengan di mana di Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Dari situlah manusia tercipta beranak pinak, punya anak dua namanya Qabil dengan Ikrimah, punya anak dua lagi namanya Habil dengan Dabuda. Tidak ada manusia di situ adalah perkawinan zina antara Qabil dengan Dabuda, Habil dengan Ikrimah. Disitulah manusia mulai apa? Saat manusia tercipta dari satu bibit, tercipta dari satu biak. Siapakah bibitnya? Siapakah biaknya? Nabi Adam alaihissalam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nasu taqu
diakui oleh pemerintah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang telah menciptakan satu bibit. Allah yang menciptakan satu biak. Siapakah bibitnya? Siapakah biaknya? Adam alaihi. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakanlah istrinya Nabi Adam, ibunda Siti Hawa. Wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Akhirnya daripada bibit itu Adam dan Siti Hawa terjadi upaya manusia di jalan kasiro, laki-laki kasiro banyak, udah dari jalan kasiro wanita dan bilang-bilang wadon. Akhirnya saling bersilaturahmi, jadilah jutaan manusia. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 1 bulan Muharram ini bertepatan dengan yaumil Jum'ah, pada hari Jumat Lailatul Jum'ah. Mudah-mudahan kita nanti matinya husnul khatimah. Semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dipanjangkan umurnya buat ibadah. Kita minta kepada Allah yang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Kepada Allah yang masih banyak punya utang, mudah-mudahan terlunaskan. Yang belum punya rumah, mudah-mudahan di tahun ini punya rumah. Yang belum nikah, mudah-mudahan tahun ini nikah. 1447 Hijriah tanggal 1 Muharram. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini sampai dengan tahun seterusnya kita menjadi orang yang sukses, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim المغضوب عليهم ولا الضالين. عفوا يا كريم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. امين يا رب العالمين. لك الحمد الى معه حمد الشهيد حمد النعم حمد الى النعم والقلب والمسجد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد واكتب لنا حجاب بيتك الحرام واجعل الحمدين بك الكريم وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. يا الله jadikanlah kami semua orang yang bertakwa. Waj'alna minal muhsinin, jadikanlah kami semua orang yang selalu berbuat baik. Waj'alna minas sholihin, jadikanlah kami semua orang yang soleh. Waj'alna minal mukhlisin, jadikanlah kami semua orang yang ikhlas. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma bi hurmati fi lailatil jum'ah waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma bi hurmati fi lailatil jum'ah waghfir li dhunubi wa rizqi fid dari was'al fi rizqina. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Jannah ma'al abrar ya aziz al-qayyum rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada jalan patah, jangan simpan di dalam hati. Apabila ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Apabila ada sumur di dada, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila umur kita panjang, bolehlah kita berjumpa kembali dalam episode dan channel yang sama. Dan ayat-ayat pada mau mandi ayatnya payah. Ini rasanya panjang-panjang, tapi betul kesapan payah. Terima kasih. Kemudian belum cendera sih cukup sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah uraian intisari dalam rangka menyambut bulan Muharram 1440 Hijriah. Mari kita sama-sama berdoa Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat panjang kesehatan, mudah-mudahan kita diberi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ketaatan Allah Subhanahu wa taala.